Akhirnya kita sampai di penginapan. Cuman sekarang kita mau check-in dulu. Ada berkas yang mau kita tanda tangan juga. Abis itu kita mau room tour sama mau hotel tour. Apa ini apa sih? Resort tour. Pokoknya nanti kita mau tour yang ada di sini ada apa aja. Tapi ini sekarang lagi hujan, jadi kita lihat nanti lah. Kita check-in dulu. Oke. Ya, nanti dibantu sama satpam ya Pak ya. Ya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai check-in. Sekarang kita mau ke kamar. Nanti dia bantu sama staffnya. Ini di sini kayak asri banget. Terus disambut dengan lagu-lagu sesundaan. Terus kita pas datang pas banget hujan lagi, kayak makin mager ya mau kemana-mana. Terus di sini nanti gue bakal kasih unjuk karena kita bisa naik perahu ada di danau dan itu free. Naik perahunya besok aja kali ya. Pokoknya pas kita nggak hujan. Ini lokasinya ada kolam bening, tuh namanya kolam bening. Terus dibuka setiap hari jam 4 sampai jam 5 sore. Terus ada danau yang di belakang. Tuh durasi 1 jam tuh setiap hari. Jam 9.30 pagi sampai jam 4 sore. Itu ada kolam renang juga. Ada lapang resto, bisa melukis buat yang kalau bawa keluarga, bawa anak. Ada kolam bening dan atau teras dermaga. Kasih makan ikan, bisa kasih makan ikan. Terus ada children playgroundnya juga. Tuh ada banyak tuh mainannya, ada ayunan, lihat domba. Lihat domba. Ada domba emang. Ntar kita cek kali ya. Banyak deh pokoknya kalau misalkan kalian bawa keluarga. Tenangnya di sini kayak spot-spotnya banyak lah. Kekeluargaannya di sini oke banget. Ternyata kita dikasih makanan ikan guys. Jadi kalau kita nanti ke teras dermaga atau kolam bening, pokoknya kita 1 jam sih tulisannya di situ. Cuman kayaknya bisa bebas deh. Nanti kita bisa kasih makan ikan. Udah dikasih banyak. Nggak perlu beli, kalian check-in kalian dapat. Di sini ada Bali Gelato versi Kampung Sampiren. Banyak lagi. Tapi tidak gratis ya guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, kalian pengen naik kayak mobil off-road gitu kayak pakai jeep, di sini juga bukannya diain sih, cuman kayaknya emang kayak dia kayak collab gitu. Nah itu tadi ada nomornya. Kalau kalian pengen ke sini, kalian pengen naik off-road gitu pakai jeep, kalian bisa di sini. Lalu ke sini itu tidak pet friendly ya. Sini nggak bisa bawa binatang dan nggak boleh bawa kompor portable, kalian nggak boleh. Sama bawa speaker portable. Tulisannya sih nggak boleh. Kalau misalkan kalian bawa selama nggak mengganggu yang kanan kiri sih, ya masih oke deh. Oke, sekarang kita mau menuju kamarnya dulu. Ini lagi hujan guys, makanya pakai payung. Jadi lobbynya ini kan di belakang ya, lobby dan resepsionisnya tuh. Nah ini jalan menuju ke kamar. Ini jalan menuju ke kamarnya. Kalian bakal ngelewatin kamar-kamar juga nih. Ada kamar. Di situ juga ada kamar. Nah ini nomor-nomornya. Nih nomor 1010. Kalian udah cari aja. Apa? Oh iya. Ada free refill air putih. Itu ada galonnya di bawah. Oh iya. Nah, nanti kalian bakal nemu juga tuh di situ ada kamar. Dan ini kan danaunya tuh. Kita lewatin dulu di pinggir-pinggirnya. Nah, kamar kita kan ngambil 2 ya, ngambil 2 kamar dan kita sebelah-sebelahan. Posisinya di sini kita belok ke kiri. Ke sini dulu. Kita masih jalan lagi, kita masih naik. Nah ini dia. Jadi kamarnya kan sebelah-sebelahan. Nah di sini tuh ada connecting door-nya gitu. Dia kayak suasananya tuh nggak kayak yang tembok gitu guys. Tuh rotan ya ini ya. Selamat datang di Kampung Sampiren. Kita sekarang mau room tour dulu seperti biasa. Ini dapat caping ada 2 di dalam. Ini di kamar 2111. Tapi view-nya nggak langsung danau sih guys. Jadi kita sangat menyesalkan itu karena full book di holiday. Jumat, Sabtu, Minggu full book. Apalagi Senin, Selasa besok libur. Kita langsung masuk kamarnya. Kita buka sendalnya dulu guys. Ini kamarnya kalau dilihat sih versi yang
live di sini agak remang-remang gitu. Lampunya minim sekali di sini. Tapi yang lucunya kalau masuk tuh, ini kan ada kasur dua. Atasnya tuh kayak unik gitu lah pokoknya. Nah di sini kita ngambil yang twin bed single, jadi nggak digabung ya, dipisah. Sini dapat dua. Di sini ada kayak sofanya gitu, sofa kecil. Anehnya, sofanya itu di bawahnya TV. Nah ini TV-nya kita nggak dapat yang Android. Di sini kayak TV lokal, ya kayak TV antena gitu, pokoknya nggak Android. Lampu kanan kiri ada dua di samping tempat tidur kalian. Ini ada antara tempat duduk atau di bawahnya tuh bisa naruh barang-barang kalian juga di bawahnya. Kalau bosan sama HP kalian bisa main congklak guys di sini. Itu tradisional. Ini pemandangan keluarnya sih ke belakang ya, ke belakang halaman dan nggak ada apa-apa, cuman tembok aja sih. Di sini storage buat kalian naruh-naruh barang ini terbuka banget. Ini kalian bisa ngantungin baju-baju kalian nih, dapat hanger, ada banyak. Nah, di bagian amenities-nya kalian kan disediain air putih juga, 1 botol. Ini kayaknya 1 liter. Tapi kalau kalian merasa kurang, kalian juga nggak perlu tuh buat belanja keluar buat beli air putih, karena di depan kamar kalian itu bakal disediain 1 galon dan itu free refill. Jadi tenang aja, kalau kalian kekurangan air putih, kalian tinggal keluar 3 langkah lah kayaknya, karena di situ disediain di depan kamar kalian. Dan seperti biasa kalian dapat kopi sama tea, ada pemanas airnya juga di sebelah sini. Yang di tradisionalnya ini hanya di dalam kamar yang ini aja nih, yang ruang tidur kalian. Tapi kalau kalian ke kamar mandinya udah mulai modern gitu sih guys. Nah di sini wastafelnya masuk langsung wastafel, sebelahnya ada klosetnya. Ini clean banget, bersih, wangi, perfect sih ini. Penerangan dari atas itu juga ada, tapi ditutup karena mungkin biar nggak terlalu banyak serangga masuk. Sebelah sini juga ada ventilasi, cuman ventilasinya ditutup dengan jaring-jaring, jadi serangga kayaknya nggak bakal masuk sih ke sini. Terus di sini kalian dapat yang shower. Showernya dapat 2, yang dari atas yang gede banget, sama 1 lagi showernya. Terus ini ada water heaternya, jadi tenang aja, di sini kan agak-agak dingin ya. Kalau siang tuh dibilang panas sih enggak sih, di sini sejuk. Sabun sampo tetap dapat. Terus kalian juga dapat tanduk, ada 2. Overall buat toiletnya menurut gue ini udah cukup clean dan cukup bersih. Yuk kita lanjut. Nah buat kalian yang muslim, tenang aja, kalian juga nggak perlu bawa alat sholat dari rumah, karena di sini disediain mulai dari sarung, sejadah, sama Al-Quran juga disediain guys di sini. Jadi tenang aja, nggak usah bawa barang banyak-banyak. Nah kalau kalian di sini merasa kayaknya di sini ada nyamuk deh, tenang aja, di sini juga disediain buat alat anti nyamuk tuh. Nah, connecting door-nya bukan yang di dalam kamar ya, tapi ini connecting door-nya itu di outdoor, di bagian luar, di sebelah sini. Jadi kalau kalian mau ke kamar yang samping, itu kalian harus buka ini nih. Ini connecting door-nya nih. Di bagian outdoor-nya ini kalian bisa santai-santai, karena di sini ada kursi disediain, ada 2 dan ada 1 meja. Di sini kalau kalian nongkrong di bagian luar sih, anginnya dapat banget sih. Anginnya tuh nggak yang kencang, tapi sepoi-sepoi. Jadi pas banget kalau misalkan kalian lagi ngopi pagi-pagi, sore-sore, apalagi malam-malam, pokoknya kalian bisa duduk di sini. Tuh, enak kok di sini. Cuman spotnya aja karena penuh, jadi kita dapet yang nggak di depan danau. Karena yang di depan danau itu setiap kamarnya itu dikasih fasilitas perahu. Nah perahunya itu free, jadi nggak ada batas waktunya. Dan kalian kalau misalkan pengen dayung sendiri juga bisa. Dan kalian kalau misalkan nggak pengen dayung sendiri, pengen minta bantuan sama staffnya, itu juga bisa, asalkan staffnya lagi standby di area dekat danau. Begitu sih informasi yang gue dapat. Jadi segitu aja room tournya versi kamar 2111. Dan setelah ini kita mau tour lagi yang nggak versi di kamar. Di sekitar sini ada apa aja sih yang tadi udah gue sebutin, kan banyak tuh. Ada mulai main perahu, terus ada playgroundnya, bisa ngasih makan ikan. Tapi nggak sekarang guys, karena ini masih hujan, nggak mungkin kita hujan-hujanan. So standby dulu, karena kita masih mau ajak kalian buat jalan-jalan di Kampung Sampiran. Guys, gue mau ajak kalian main perahu di resort ini. Seseru apa, kita juga bisa ngasih makan ikan karena kita dapat makanannya. Ini dikasih gratis pas kalian check-in. Ini perahunya lebih mirip kayak sampan ya. Dan ini kita bisa dayung sendiri, atau kalau misalkan lagi ada penjaga hotelnya, kalian juga bisa minta tolong untuk dayungin. Cuman kalau kita lebih memilih untuk mendayung sendiri ya. Kita mau coba. Kita naik dulu guys. Sekarang kita lagi mau coba ke tengah ya. Terus katanya di sini itu kurang lebih dalamnya itu sekitar 3 meter ya. 3 meter. Udah yuk. Kan yang ngikutin.
liatin. Karena kita mau kasih makan. Boleh juga. Mau pegang? Ah, disedot. Ini kalau kita nyemplung 3 meter, gue kagak bisa berenang nih. Gue juga gak bisa. Dia nggak takut aja dipegang. Dia udah friendly sama manusia. Kok aku ngerasa kita nggak jalan sih? Sekarang kita lagi jalan-jalan mau kelilingin resortnya ini, dan ternyata tadi pas kita lihat mapsnya kan lumayan gede, jadi kita mau keliling-keliling dulu buat ngeliat ada apa aja di sini. Tuh, jadi di sini ada villa garden, villa Bali, ada restoran, ada kolam renang, meeting room, musola, sama ada kafe. Ini sekarang kita mau ke restorannya. Cuman sebelum ke restorannya ada yang lucu kayak rumah Hobbit tuh, lucu banget. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalamnya guys. Nah itu restorannya. Let's go, kita coba lihat. Nah ini restorannya kayak gini. Itu dia, makannya kayak gitu guys. Oh ada live musicnya. Iya. Yuk. Nah di sini ada activity juga tuh. Ini banyak banget activity-nya di sini yang kalian bisa lakuin kalau kalian bareng keluarga atau lagi acara kantor. Banyak daun-daun berjatuhan. Coba kita tes, ini dingin atau enggak? Dingin banget. Nah itu buat kolam renang anak kecil, kalian bisa di situ. Terus di depan-depannya ini juga ada kamar-kamar lagi. Sama itu kayak buat spa. Sama yang sini ini kayak juga deh buat spa. Nah ini ada tempat spa di sini. Dan ini buat package-nya. Tapi kayaknya buat spa-nya dia beda, ada tempat tersendiri lagi gitu. Jadi ini Villa Bali dulu, baru itu tuh tempat buat spa-nya. Jadi kayaknya deket sama kamar si Villa Balinya tuh. Nah ini ada Villa Garden, coba kita lihat ya. Dia pemandangannya itu kayak apa? Ini Villa Gardennya tuh. Jadi dia 2 tingkat gitu. Kalau Villa Bali kan kayaknya tadi nggak tingkat ya, cuman 1 lantai. Ini pemandangannya. Oh bagus juga dari belakang. Luas banget belakangnya kayak gitu guys. Cuman jujur, first impression saya waktu melihat ini kok kayak serem. Karena ini dia di belakang, deket yang restorannya. Terus tuh, kayak apa ya, entah jarang dipakai atau nggak keurus atau gimana. Jadi tuh nggak, kayak kurang oke aja gitu loh. Terus juga ini dikelilingi sama pohon gede. Terus juga kayak suasananya gelap di sini, nggak terang walaupun deket sama restorannya ya. Tapi ya kalian menilai sendiri aja gimana. Cuman kalau menurut aku sih ini serem sih kalau untuk playgroundnya menurutku kayak yang di film-film horor yang abandoned playground gitu. Suasananya emang seserem itu jujur. Meeting roomnya jadi gede sih. Terus di sini juga ada masjid. Jadi buat kalian yang mau sholat bisa juga di masjid sini. Di sini tuh juga ada tempat duduk kalau misalkan kalian mau nyantai-nyantai di pinggir danau, bosan gitu ya di kamar. Terus ini juga ada warung kopi. Jadi ada macem-macem tuh kayaknya buat kalian ngopi-ngopi. Terus nongkrongnya di sini deh. Oke, thank you so much guys sudah nemenin kita nginep di Kampung Sampiran yang ada di Garut.
ini experience yang gak bakal dilupain karena tempatnya unik banget. Dan setelah ini gue mau ajak kalian semua buat nyobain makan sate domba yang ada di Garut. Katanya kalau misalkan gak kesini kurang afdol. And see you on the next Explore with Alsis. Jangan lupa ditonton next videonya karena bakal seru banget. Bye.